Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan ya. Kita sudah sampai di pembahasan tentang fungsi eksponen. Ya. Fungsi eksponen ya merupakan salah satu fungsi dalam matematika ya. Dia menggambarkan proses pertumbuhan ya atau penyusutan ya yang terjadi secara eksponensial. Ya, fungsi ini secara umum bentuknya seperti ini ya. F sama dengan B pangkat X atau Y sama dengan B pangkat X. Ya, di mana B itu adalah basis atau bilangan pokok. Ya, bilangannya harus positif besar dari 0. Dan tidak boleh sama dengan 1. Ya. Ya, kemudian X itu adalah pangkatnya atau eksponennya. Ya, dia variabel bebas. Ya. Ya, bisa berupa bilangan real. Ya, adapun fx atau y adalah ya, nilai fungsi ya, range atau daerah hasil ya, yang selalu bernilai positif. Apa ciri-ciri utamanya? Ya, domain untuk fungsi eksponen itu selalu bilangan real ya. Ya, untuk daerah hasil semua bilangan real positif, y besar dari 0. Ya, grafik selalu berada di atas sumbu X. Untuk asimtot horizontal garisnya sama dengan 0 ya. Grafik akan mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya ya. Ya, grafik akan mendekati sumbu X tetapi tidak pernah menyentuhnya ya, tidak akan pernah menyentuhnya. Ya, titik putus sumbu Y, grafik selalu melewati titik 0,1 ya, karena ya B pangkat 0 sama dengan 1 untuk basis berapapun ya. Jadi basis berapapun itu kalau dipangkatkan 0 ya hasilnya selalu 1. Ya, perhatikan tipe pertumbuhan dan peluruhan atau penyusutan. Ya, di sini ya perilaku grafik fungsi eksponen ya selalu bergantung atau dipengaruhi dari nilai basisnya ya. Kalau basisnya B besar dari 1 ya, maka dia pertumbuhan eksponensial ya, monoton naik ya. Adapun kalau nilai B-nya terletak dari 0 sampai 1 ya, atau antara 0 dan 1, maka dia peluruhan atau penyusutan ya, grafiknya akan monoton turun ya, dari kiri ke kanan ya. Sini contohnya yang pertama ya. Ya, pertumbuhan penduduk atau bakteri ya. Fungsi eksponen ya sering digunakan untuk memodelkan pertumbuhan ketika ya jumlah peningkatan bergantung pada jumlah total sekarang atau saat ini ya. Di sini ada contoh kasus ya, ada ya kumpulan atau koloni bakteri ya, awalnya 100 sel ya, populasi ini terus berlipat ganda ya, atau double setiap jam ya, ya. Ya, model fungsinya PT sama dengan 100 kali 2 pangkat T ya, di mana PT adalah jumlah populasi ya bakteri selama ya T jam ya, jadi selama T jam ya. Terus ini variabel bebas ya. Ya, 100 adalah model atau jumlah awal ya, atau P0 ya. Dia adalah jumlah awal dari koloni atau ya kumpulan bakteri ya, yang kita akan hitung setelah sekian jam ya. Ya, 2 adalah basisnya karena ya dia ya pertambahannya ya berlipat ganda ya. Ya, untuk setiap jam ya. Ya. Kemudian waktu itu T itu ya, adalah waktu dalam jam ya, satuannya jam ya.
Maka perhatikan untuk waktu sama dengan 0, jumlah baterinya masih tetap 100. Ketika 1 jam pertama meningkat menjadi 200, 2 jam berikutnya 400, 3 jam, 800, 5 jam, sebanyak 3200 bakteri. Jadi ini untuk perhitungan jumlah populasi dari 0 jam, 1, 2, 3, dan 5 jam. Nampak bahwa populasinya terus meningkat. Pertumbuhan ini eksponensial sangat cepat. Peningkatan jam kelima tentunya lebih besar daripada peningkatan pada jam ke-1, ke-2 ataupun ketiga. Kemudian contoh kedua untuk penurunan harga barang peluruhan eksponensial. Ini untuk kasus penyusutan ketika nilai satu aset di sini contohnya mobil atau alat-alat elektronik menurun setiap tahun nilainya setiap tahun itu turun berdasarkan presentasi dari nilai sebelumnya hal ini disebut juga depresiasi eksponensial. Kasus di sini kalau kita membeli sebuah laptop harga awalnya 10 juta untuk tahun-tahun berikutnya ketika kita ingin menjual kembali tentunya ada penurunan di sini disebutkan ada depresiasi sebesar 20% setiap tahunnya. Maka model fungsinya HT sama dengan 10 juta dikali 1 dikurang 0,20 pangkat T. Harga awalnya 10 juta dan HT itu harga laptop setelah T tahun 1 kurang 0,20 itu adalah basis peluruhan karena sisanya 80% dari harga tahun sebelumnya awalnya 100 menurun menjadi 80% penurunannya sebesar 20% atau kita bisa tulis juga 0,8. Kalau kita masukkan nilai T-nya yaitu untuk T-nya 0 ini harga awalnya 10 juta untuk tahun berikutnya menyusut 20% sisa 8 juta kemudian menyusut lagi menjadi 6 juta 400 kemudian tahun ketiga turun lagi sisa 5 juta 120.000 sebagai kesimpulan karena basisnya adalah 0,8 basisnya ini terletak antara 0 sampai 1 nilai basisnya itu 0,8 antara 0 dan 1 tentunya nilainya akan terus menurun tetapi penurunannya tidak sama besar setiap tahun dikurang penurunan nilai rupiahnya dia akan semakin kecil seiring waktu. Baik, saya kira cukup untuk fungsi eksponensial ini. Yang perlu diketahui bahwa fungsi eksponensial itu mencakup dua hal apakah mengalami pertumbuhan, perkembangan atau penyusutan maka perlu diperhatikan dari basis atau bilangan pokoknya apakah dia besar dari 0 atau dia terletak antara
0 dan 1. Baik, saya kira cukup ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.